Salam God Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini kita akan berbicara tentang The Secret of Deep Sleep bagian yang ketiga. Nah, saudara-saudara terkasih, pada bagian yang kedua kita telah membicarakan apa yang sangat terkait dengan The Secret of Deep Sleep ini. Yang terkait adalah mengenai mind kita, mengenai pikiran kita. Ini sangat-sangat mempengaruhi bagaimana kita dapat mengalami yang disebut dengan the deep sleep. Nah, saudara-saudara, di dalam psikologi dikenal dengan kesadaran beta. Nah, kesadaran beta ini adalah kesadaran di mana frekuensi pikiran kita itu bergetar antara 12 sampai dengan 42 Hz. Artinya, mata kita masih terbuka, pikiran kita masih segar, dan kita sangat kreatif pada kondisi ini. Nah, dalam kondisi kreatif kita, ya, kita akan masuk ke dalam persiapan tidur kita. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat kita ada di dalam kondisi beta, kondisi kesadaran beta? Saya pernah membahas bahwa salah satu yang harus kita lakukan sebelum tidur adalah kita berkomunikasi dengan Allah terlebih dahulu. Nah, itulah yang kita sebut dengan doa. Nah, doa ini adalah komunikasi kita dengan Allah. Kita menyampaikan apapun, ya, problematik hidup kita maupun rasa syukur kita kepada Allah melalui doa. Kita bisa berbicara dengan Allah. Bisa 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam. It's okay. Tidak ada masalah. Allah akan mendengarkan apa yang kita sampaikan kepada Allah tanpa Allah potong sedikit pun. Nah, ini hebatnya Allah. Ya, berbeda dengan kawan-kawan atau istri atau saudara kita. Baru kita berbicara sebentar saja sudah selesai. Ya. Tetapi dengan Allah kita berbicara tanpa ada cutting. Nah, setelah kita berbicara dengan Allah, kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah, ya, ataupun ada permohonan-permohonan yang kita sampaikan kepada Allah. Sudah saatnya Allah berbicara kepada kita. Ya. Nah, ini masih di bagian beta, ya, kesadaran beta. Nah, bagaimana cara Allah berbicara kepada kita?
Bagaimana cara Allah berkomunikasi dengan kita? Caranya adalah melalui Alkitab yang sudah ada pada kita. Kita buka Alkitab kita baca Alkitab kita. Di sanalah Allah berbicara kepada kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, setelah melalui bagian yang pertama ini yang disebut dengan kesadaran beta, maka kita akan masuk ke dalam suatu pintu yang disebut dengan kesadaran alfa. Nah, kesadaran alfa ini, ya, kondisi kita yang tadinya 12 sampai 42 Hz, ya, ini akan turun menjadi 8 sampai dengan 12 Hz. Nah, apa yang terjadi pada saat kita berada di 8 sampai 12 Hz ini? Yaitu mata kita harus kita tutup. Karena pada saat kita tutup, kesadaran yang tadinya 42 itu akan turun menjadi 8. Kesadaran kita begitu tenangnya. Nah, disinilah rahasianya. Ya, kalau kita sedang marah atau apapun, kita sedang emosi, ya, coba tutup mata. Ya. Atau istri kita misalnya, atau orang lain akan pukul kita, coba bilang, Pak, tolong sabar Pak, tutup mata kita Pak. Dan kita lihat apa yang terjadi pada saat dia mengikuti perintah kita, dia menutup mata. Kalau dia pemegang sesuatu, ya, alat yang tumpul misalnya, begitu akan memukul kita, ya, saya yakin alat itu akan jatuh. Ya, nah, ini istimewanya, ya, apa yang disebut dengan kesadaran alfa. Nah, kemudian di dalam kesadaran alfa ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tadi kita dengar. Ya. Jadi apa? Kesadaran alfa ini, ya, atau pintu ini, kita merenungkan apa yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara, berbahagialah yang tidak berjalan di jalan orang fasik, di kumpulan pencemooh, ya, tetapi kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada saat kita berada di dalam kesadaran alfa ini, pada waktu kita menutup mata, kemungkinan besar kita akan masuk ke dalam kesadaran yang lain yang disebut dengan kesadaran theta. Kesadaran theta ini adalah kita tidur, tetapi kita masih mimpi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada saat kita berada di dalam kesadaran theta, oleh karena kita mempersiapkannya dengan firman Tuhan, percayalah pada saat kita mimpi, kita tidak akan mimpi dikejar-kejar anjing, ya. Kita tidak akan mimpi dibacok orang, ya. Tetapi kita akan mimpi bersekutu dengan Allah. Nikmatilah mimpi itu, ya, saudara-saudara. Dan inilah yang disebut dengan kesadaran theta. Kita tidur, tetapi kita masih mimpi. Nah, kemudian setelah kita mimpi, dalam perjalanan kita tidur, mungkin 5 jam, 6 jam, 7 jam, mungkin ada 5 menit, mungkin ada 10 menit, kita akan masuk ke dalam tahap yang terakhir yang disebut dengan kesadaran delta. Di mana the deep sleep terjadi. Kita benar-benar tidur nyenyak. Kita benar-benar tanpa mimpi. Ya, kita benar-benar tubuh ini menikmati keistirahatannya. Dan disitulah proses di mana recovery cell terjadi. Recovery cell terjadi. Saudara tahu bahwa orang yang sakit adalah orang yang kehilangan selnya lebih banyak daripada yang di recovery. Tetapi kalau kita bisa tidur in the deep, kita akan mengalami yang namanya pemulihan sel. Recovery sel terjadi. Dan apa yang terjadi? Kita akan menjadi manusia yang sehat. God lover. Coba kita latih. Memang hal ini sederhana. Tetapi segala sesuatu tanpa latihan tidak mungkin. Ya, dan oleh karenanya saya anjurkan bahagian-bahagian tadi, ya, dari mulai beta, kesadaran alfa, kesadaran theta, dan kesadaran delta ini kita latih. Setiap hari kita latih. Setiap hari kita latih. Dan kalau saudara mengalami segala sesuatu yang terjadi, saksikanlah itu kepada teman-teman Anda. Terima kasih. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, kami kembali ke hadirat-Mu yang kudus yang Bapa, untuk mengucapkan syukur atas segala berkat, rahmat, dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Teristimewa ya Tuhan hikmat-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Biarlah kiranya hikmat-Mu menjadi bahagian kehidupan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.